Haleluya, penyertaan Tuhan sungguh sempurna bagi kita, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu yang sungguh sempurna yang kami rasakan sepanjang tahun ini. Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu ada di dekat kami, kapanpun, dimanapun kami berada. Tuhan, kami percaya setiap tarikan dan hembusan nafas kami percaya itu bukan karena kuat gagah kami, melainkan itu hanya oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi di dunia akhir-akhir ini, kejahatan di dunia, kami percaya Engkau sanggup memelihara kami. Seperti Engkau memelihara kami di tahun-tahun sebelumnya, kami yakin dan percaya di tahun yang akan datang Engkau akan lebih memelihara kami lebih lagi. Terima kasih Bapa, tidak ada yang bisa kami berikan kepadamu, hanya pujian penyembahan kami. Kami hanya bisa memberikan hati kami yang suci untuk menyembahmu. Terima kasih Bapak kalau Engkau masih bisa menolong kami hingga saat ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk seluruh saudara kami dimanapun mereka berada yang menyaksikan ibadah ini dari Zoom atau dimanapun mereka berada, kami berdoa bersehati bersama-sama. Kami naikkan pujian kami kepada Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapak, kami mau bersuka cita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, haleluya. Siap bersuka cita saudara? Haleluya, kita sorga bergema. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak
semua percaya Tuhan Yesus memang bukan bayi lagi, tapi Tuhan Yesus sudah tinggal di dalam hati kita. Amin. Haleluya, silakan duduk saudara. Kita hidup hanya oleh anugerah Tuhan. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Haleluya, haleluya. Satu pun dapat ku banggakan.
bagi Tuhan kita. Mari sembah Dia saudara di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Engkau sungguh indah Tuhan. Haleluya, Engkau yang ajaib, Engkau yang mulia, Engkau yang agung. Haleluya, haleluya. Ya sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta
perlu takut, kami tak perlu khawatir. Engkau beserta kami di setiap musim hidup kami. Kau selalu bersama kami. Kami naikkan ucapan syukur kami. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya Engkau-lah yang terbaik bagi kami Tuhan. Hanya Engkau yang terindah bagi kami. Kami mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk selalu hidup menurut kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Ku melupakan yang di belakang. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Serahkan hidup hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuan. Kau beriku hari yang baru, yang lama. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku melupakan yang di belakang. Ku melupakan yang di belakang. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuan. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Kita angkat kembali pujian ini. Ku melupakan yang di belakang. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Serahkan diriku hanya kepada Engkau Yesus. Kami akan berlari kepada tujuan kami. Kau memberikan kami hidup yang baru setiap harinya. Beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagi. Sekali lagi katakan Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Haleluya.
Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Menmu ya dan amin, sumber kekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagiku. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, pengharapanku, kau terbaik bagi. Sekali lagi saudara katakan, rencanamu oh Tuhan. Rencanamu, oh Tuhan, Indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagiku, kau terbaik bagiku, kau terbaik bagiku, kau terbaik bagiku. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini adalah hari Minggu terakhir di tahun ini. Kalau kita mampu melewati hari ini, melewati hari kemarin, kita mampu melewati minggu yang lalu, kita mampu melewati bulan yang lalu dan tahun yang segera berakhir, semuanya karena anugerah. Kalau kita tidak benar-benar merasakan kita tinggal di dalam Tuhan, maka semuanya akan berlalu dengan biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita mau menyadari, ketika kita tinggal dengan Tuhan setiap hari, sungguh suatu anugerah yang besar, sungguh suatu anugerah yang besar bagi kita, mampu melewati tahun ini. Saudara boleh merenungkan betapa besarnya Tuhan, betapa kasihnya Dia bagi kita. Seberapa dalam kita datang kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu. Hari ini hanya ucapan syukur kita kepada Tuhan, hanya rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mampu melewati semuanya. Ketika kita mengingat, ketika kita mengambil jalan-jalan yang salah di hadapannya, dan Tuhan tetap mengasihi kita. Bukankah itu seperti kita terhadap anak-anak kita? Ketika anak-anak kita mengambil jalan yang salah, kemudian kita menegur anak kita, apakah kita kehilangan kasihnya, kasih kita kepada anak kita? Seperti halnya Bapa yang mengasihi kita, Dia tidak pernah kehilangan kasihnya terhadap kita. Walaupun apapun yang sedang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Namun apakah dengan demikian kita bisa berbuat dengan semena-mena? Paulus berkata, bukan menjadi sesuatu yang membuat ketika kita merdeka, kemudian kita menjadi semena-mena terhadap kemerdekaan itu. Namun ketika kita berbalik kepada Tuhan, setiap hari, Allah yang mengasihi kita, Allah yang tak pernah meninggalkan kita, sampai pada titik Tuhan tak bisa tolong kita. Apakah kita pernah mengalaminya? Sampai kepada satu titik, Tuhan tidak mampu menolong kita bukan oleh karena Tuhan tidak berkuasa, namun karena kita tidak mau ditolong oleh Tuhan.
Apakah kita masih seperti anak-anak kita yang masih bandel, yang tidak bisa ditolong oleh orang tuanya? Saudara yang dikasih Tuhan, siang hari ini jadi perenungan bagi kita. Sudah sejauh mana kita mengerti kehendak Allah? Sudah sejauh mana kita mendengarkan perkataan-perkataannya? Sudah sejauh mana firman-Nya tinggal menguasai kita? Haleluya, haleluya. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Pagi hari ini, biar anugerah-Mu terus berlimpah-limpah bagi kami. Anugerah-Mu terus turun berlimpah-limpah bagi kami. Terus Engkau bawa kami terus menghampiri Engkau setiap hari. Sehingga firman-Mu tinggal di dalam kami. Saudara boleh naikkan syukur saudara di hadapan Tuhan hari ini. Kalau Tuhan meluputkan segala hal dalam hidup kita sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sungguh Engkau Allah yang melepaskan kami dari jerat dunia ini. Sungguh Engkau Allah yang menarik kami. Sungguh Engkau Allah yang membawa kami mendekat. Sungguh Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Syukur, syukur, syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Inikah kita mengingat orang-orang di sekeliling kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita meninggal, mengalami sakit penyakit. Bahkan kita pernah diizinkan mengalami sakit yang sama. Tetapi Tuhan meluputkan kita. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu hanya anugerah Tuhan. Syama Rama. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau. Oh, biarlah kami tetap tinggal dalam ucapan syukur kami. Tanpa kami harus mengalami pencobaan oleh karena tingkah laku kami sendiri. Kami mau menghampiri Engkau setiap hari. Haleluya, haleluya. Kami mau mendengarkan perkataan-perkataan. Bicaralah bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang mengasihi Tuhan, mari sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom, saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mengingat kebaikan Tuhan, ini adalah hari Minggu terakhir. Minggu depan sudah tahun baru, saudara, tahun 2022. Jadi di minggu yang terakhir ini, saudara, ya, di minggu yang terakhir ini, saudara, kalau kita mau merenungkan sejenak, saudara, mungkin kalau orang Batak merenungkannya nanti di malam tahun baru gitu ya. Biasanya ada bahasanya nggak tahu saya apa.
Tapi setiap tahun baru, akhir tahun baru biasanya ada acara gitu ya. Eh, Saudara yang dikasih Tuhan itu adalah satu bentuk. Mungkin kalau secara adat saudara itu sebenarnya seperti sama juga seperti sebuah ucapan syukur yang dilakukan untuk mengingat apa yang telah dilewati dari tahun yang sudah berlalu, saudara. Kalau kita melihat ini tahun yang sangat uh, mengerikan bagi dunia mungkin karena sebelumnya mungkin tidak pernah ada yang namanya pandemi seperti yang sekarang ini. Kita melihat bagaimana keadaan di sekeliling kita, saudara. Bahkan dari segala sektor semuanya sedang dihancurkan, saudara. Semua sektor sedang dihancurkan. Dan sampai mencapai titik yang hari ini, saudara, mungkin dunia sedang berbenah hari-hari ini. Mungkin dunia sedang berbenah, negara-negara sedang berbenah setelah melewati masa pandemi. Jadi sekarang pertumbuhan ekonomi mulai besar karena ukuran dunia ini sebuah keberhasilan adalah ekonomi yang terus bertumbuh, dan akhirnya memiliki satu persaingan dari satu negara dengan negara yang lain. Tapi saudara, apa yang dunia sedang lakukan, saudara, hari-hari ini? Kalau saya merenungkan gitu, saudara, bahwa ketika dunia sedang berbenah kembali dengan teknologi yang lebih canggih, saudara, saya teringat dengan satu masa ketika Menara Babel sedang dibangun, saudara. Di sana ada satu kesatuan antar bangsa, antar umat manusia untuk membangun menara yang tingginya menjulang untuk menyamai Tuhan gitu ya. Sampai akhirnya Tuhan porak-porandakan dengan apa? Dibongkar dengan bahasanya diserakkan gitu ya. Nah, kemudian saudara, sekarang justru sebaliknya, saudara. Apa yang telah dibongkar oleh Tuhan sedang dibangun, saudara. Sekarang siapa yang mungkin awalnya kita hanya pakai kamus membangunnya, saudara. Mau bisa bahasa Inggris, sekarang ditentukan bahasa internasional adalah bahasa Inggris gitu. Orang semuanya berusaha untuk bisa berbahasa Inggris. Kemudian terbitlah kamus gitu ya, satu pemikiran manusia untuk membangun itu kembali. Kemudian ada lagi sekarang sudah sampai ke Google Translate gitu ya. Bahkan sekarang sudah ada alatnya gitu, kita ngomong sudah langsung gitu ya, langsung diterjemahkan kita ngomong apa, kemudian alatnya itu langsung yang sampaikan dengan kita settingan bahasa apa gitu. Jadi kita bisa langsung ngomong dengan orang lain dengan satu bahasa. Apakah kita menyadari itu, saudara? Ada sesuatu yang dibangun oleh manusia kembali, sesuatu yang telah dibongkar oleh Tuhan. Kemudian tentang perekonomian, Menara Babel berbicara tentang perekonomian. Ingin menunjukkan bagaimana manusia itu berkuasa, manusia itu memiliki kekuatan. Ukuran kekuatan sebuah negara adalah ekonomi. Ukuran kekuatan sebuah negara adalah perekonomian yang mampu mencukupi rakyatnya, yang mampu menunjukkan kepada negara yang lain, saya memiliki peralatan perang yang canggih. Saya nilai tukar mata uang saya lebih besar daripada negara yang lain. Semuanya sedang dibangun, saudara. Semuanya sedang dibangun, dan kita, orang-orang percaya, sedang ketinggalan zaman. Hari semalam, saudara, kita bicara tentang Lukas 17, saudara. Coba kita buka kembali, saudara. Lukas 17 ayat yang ke-24 ya kemarin ya. Tapi kita baca dari ayat yang ke-20, saudara. Lukas 17 ayat yang ke-20. Oke, kita baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3.
Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Yang kedua, ayat yang ke-21, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini saudara, Tuhan Yesus yang menjawab sendiri. Anak manusia itu menjawab sendiri. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Artinya apa? Kerajaan Allah, ini ada satu perkataan yang saya renungkan sebagai perkataan yang nyata, bukan kiasan. Jadi tidak ada namanya kerajaan yang dibangun, ini kerajaannya seperti ini. Kerajaannya dibentuk dengan satu seperti yang kita bayangkan dulu. Wah, nanti raja kita semua menjadi pemuji penyembah. Itu kan yang menjadi bayangan kita. Waktu kerajaan Allah datang turun gitu kan. Bayangan kita dulu kan seperti itu. Kita diajarkan, wah, Tuhan yang bertahta di sana, kemudian kita semuanya menjadi pemuji dan penyembah. Akhirnya semuanya apa? Semuanya diajarkan untuk menjadi pemuji dan penyembah. Akhirnya apa, saudara? Cara yang diajarkan itu akhirnya menjadi membuat jemaat Tuhan terjebak. Oh, cara menyembah yang benar itu seperti ini. Gitu. Jadi akhirnya apa? Berputar-putar. Gitu. Bahkan kalau kita masuk ke gereja kita yang lama, cara berdoanya juga sama seperti waktu kita masih ada di sana dulu. Kemudian juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kita belajar ini hari-hari ini, saudara. Kita belajar setiap hari. Kerajaan Allah ada di antara kita. Sebab apa? Allah ada di dalam kita. Allah yang memiliki kerajaan itu tinggal sepenuhnya di dalam kita. Amin. Allah yang terus tinggal di dalam kita, ditambah-tambahkan tingkat kebesaran kerajaan Allah yang tinggal di dalam kita, itu karena apa, saudara? Karena banyaknya perkataan Allah yang menguasai kita. Itu yang menentukan besar kecilnya kerajaan Allah yang ada di dalam kita, saudara. Saya percaya, saudara, ini kita sudah berulang-ulang, saudara, yang sudah berulang-ulang. Bahkan, saudara, kalau kita mau menyadari juga, mari lagu-lagu yang terakhir kita nyanyikan. Walau kini ku menabur benih, sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasih sambil bersorak-sorak. Coba kita kembalikan terhadap kita, atau mungkin karena anak kita masih belum besar, kita kembalikan kepada orang tua kita. Pernah nggak kita dengar orang tua kita mengeluh karena membelikan susu, memberikan makan, karena memberikan mencari uang untuk kita sekolah? Tidak pernah. Apakah kita mengeluh kepada anak kita, capek aku ngasih susu sama kamu nih nak, capek aku kerja? Ada nggak? Anaknya nggak mau minum susu, bingung juga. Capek aku ini nak, ini kamu sekolah nih, anaknya nggak mau sekolah, nanti bingung lagi. Tapi intinya, saudara, apa? Waktu orang tua kita mencucurkan air mata, menabur benihnya kepada kita, saudara. Yang ditaburkan apa, saudara? Dia punya pengharapan anaknya nanti. Orang tua pasti punya pengharapan begini, saudara. Supaya waktu di zaman mungkin kita, saudara, orang tua kita cuma pengharapannya begini, supaya anakku tidak sama dengan aku. Ya enggak? Supaya anakku kalau bapaknya petani, bapaknya cuma cari uangnya nyangkul gitu, aduh, supaya anakku enggak nyangkul lagi untuk cari uang. Pengharapannya begitu. Kalau bapaknya dagang gitu, supaya anak aku lebih baik dari aku sekarang. Dan nyatanya sekarang terbukti. Karena apa? Itu lahir dari dunia ini, saudara. Orang tua kita memiliki pengharapan yang lahir dari dunia ini. Karena apa? Orang tua kita tidak mengerti. Sekarang kita yang mengerti, pengharapan kita adalah anak-anak kita tinggal di dalam Tuhan. Pengharapan kita, anak-anak kita lepas dari jerat dunia ini. Amin.
Pengharapan kita nggak berharap anak kita, wah akhirnya apa? Terjebak dengan dunia. Walau saudara kadang-kadang masih ada yang muncul, anakku mau ku sekolahkan di sekolah yang langsung supaya tidak cari kerja. Anakku ku carikan sekolah yang terbaik. Tapi saudara, hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita mencucurkan air mata yang benar untuk menghasilkan keturunan ilahi yang benar itu, saudara. Anak-anak yang memiliki firman di dalam hidupnya setiap hari. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam tadi saudara Lukas tadi saudara, sampai di bawahnya selanjutnya, dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Saudara, ini satu sebenarnya sudah Tuhan sudah tahu, saudara. Karena ada pada saat itu murid-murid berharap ada hari-hari anak manusia, ada hari-hari yang benar-benar nyata, dilihat bahwa pekerjaan Tuhan nyata gitu, nampak gitu, saudara. Tapi Tuhan katakan apa? Kamu tidak akan melihatnya, dan kamu tidak akan melihatnya, dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini, jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit, yang satu ke ujung langit yang lain, demikianlah pulalah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Memancarnya, kemarin kita belajar, kita dengarkan saudara, memancarnya itu dari diri kita. Orang-orang yang memiliki firman, orang-orang yang anak Allahnya itu tinggal di dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tahun-tahun ke depan kita tidak tahu, saudara. Kita tidak tahu tahun-tahun ke depan apa yang akan terjadi, saudara. Dan kita tahu bahwa dunia semakin tidak baik. Kenapa dunia tidak baik, saudara? Kenapa dunia semakin menjadi rusak, saudara? Karena memang harus rusak semuanya dan tampillah hal yang baru, zaman yang baru itu, saudara. Jadi kalau tidak rusak sekalian, untuk menampilkan sesuatu yang baru itu benar tidak murni, saudara. Jadi ibarat rumah, saudara. Kalau kita mau bikin rumah lantai 2, saudara, sementara pondasi pertamanya itu perumahan di Batam, saudara, dengan lubang ke dalam pondasi itu hanya berapa? Pak Jus yang lebih tahu itu, nggak nyampe setengah meter mungkin gitu kan. Cuman dikasih. Saya dulu waktu ingat pertama rumahnya Pak Parlin itu, diajak lihat, nengok rumahnya. Nah, ini pondasinya mana gitu? Saya lihat nggak ada pondasinya gitu kan. Cuman setinggi ini saja kalau nggak salah ini, segini. Ini cuma semen sama itu nanti itu. Padahal karena saya ingat kalau di kampung itu, wah dalamnya itu pakai slope kalau bahasanya itu kan. Cakar ayamnya walaupun nggak tingkat aja, cakar ayamnya itu udah besar, tingginya itu orang bisa sampai segini itunya untuk tanam batunya gitu kan, untuk pondasi, dan itu pakai batu-batu kali gitu kan. Pasirnya hitam, kemudian wah itu kokoh sekali, nyampe di sini, sampai segini gitu ya. Nah, kalau dengan posisi pondasi seperti yang ada di Batam, saudara, dibangun rumah yang tingkat, saudara, wah ada yang diakalin dengan cara apa? Diakalin dengan cara, wah disuntik gitu kan, wah di pojok-pojoknya dipangkas, kemudian dikasih coran gitu kan, kemudian dikasih cakar ayam. Tapi yang lain tetap gitu kan, nggak dikasih lagi. Tapi saya percaya, kalau orang yang mengerti bangunan, orang yang mengerti bangunan, orang yang paham dengan kekuatan bangunan gitu, walaupun itu nanti sudah jadi megah gitu, saudara, pasti masih ada yang kurang terus tiap hari, menjadi kekurangan dalam hatinya. Aduh, ini kayaknya masih ini. Belum lagi kalau misalnya datang lagi gempa. Orang akan merasa lebih nyaman, saudara, robohkan semua, tinggal tanah, bangun dari awal dengan kekuatan yang kokoh, maka orang itu tukangnya tenang, yang punya rumah tenang. Pasti sangat tenang, wah udah kokoh ini. Nah, saudara, segala sesuatu kalau tidak kepada sampai titik nolnya,
Waktu itu muncul yang baru, yang sisa masih muncul. Ada yang paling sering muncul, saudara, itu kalau orang yang baru kaya, saudara, orang yang baru kaya itu biasa ingin memunculkan dirinya bahwa saya kaya. Aku kaya, aku kaya, aku kaya. Ingin menunjukkan bahwa saya kaya, ingin menunjukkan bahwa ini loh aku gitu. Ingin mendapatkan satu pengakuan. Kalau orang yang belum pernah terkenal, saudara, dia akan mencoba menunjukkan, hey, ini saya, ini saya, ini saya. Supaya orang mengenal dia gitu ya. Supaya orang bisa, ini terkenal gitu ya. Saudara perhatikan YouTuber, saudara, kalau yang masih baru, wah itu kencang itu bikin konten apa, pokoknya segala macam. Tapi kalau ini sudah lama, karena uang sudah masuk semua, saudara, itu nggak peduli gitu kan. Ya udah, karena udah yang endorse sudah banyak, yang ini, dan kadang-kadang sudah nggak peduli lagi gitu loh. Karena itu uang sudah dia rasakan begitu banyaknya gitu loh. Dan dia nggak perlu lagi menunjukkan, ayo tonton channel saya ya, nggak ada lagi, saudara. Coba lihat channelnya siapa, Raffi Ahmad atau apa. Di depan itu udah nggak begitu lagi yang jangan lupa subscribe, jangan lupa ini like and comment, itu nggak ada lagi dia ngomong kayak gitu. Paling udah artinya cuma muncul aja street gitu aja. Karena apa? Karena itu sudah benar-benar kaya menikmati hasilnya itu. Tapi kalau yang masih baru, pingin sekali menunjukkan dirinya. Ini supaya nanti, kalau udah dapat piala yang pertama itu dari YouTube itu, jeng 250 men gitu kan, 250 juta gitu kan. Yang apa namanya. Tapi kalau sudah kayak Raffi Ahmad, pernah nggak dia tunjukin? Mungkin dia udah nggak ini lagi, mungkin ditaruh di bawah saja gitu. Saudara, untuk benar-benar tinggal menikmati dan hidup dalam kerajaan Allah yang Tuhan katakan tadi. Sampai nggak bisa berkata begini loh, kita udah nggak sampai nggak peduli lagi Allah ada di sana, Allah ada di sini, Allah ada di situ lagi, saudara. Karena apa? Kita tahu Allah ada di sini, saudara. Amin. Jadi setiap perkataan yang keluar dari kita percaya ada Allah yang berkata-kata dan orang yang ada di sekeliling kita yang bersama-sama dengan kita. Mereka yang sama-sama mendengarkan firman, kita bisa merasakan ada Allah di sana. Amin. Tidak perlu lagi ingin mencari bentuknya Allah itu bagaimana. Bentuknya kerajaan Allah itu seperti apa. Tadi malam, saudara, kami pulang dari sini, saudara. Tadi malam ya? Yang malam Natal itu. Kita yang pulang malam itu kan. Pas pulang kan bareng pulang gereja di sana. Nah, sekarang kan tahun integriti. Integritas tinggi. Tahun integritas gitu saya. Saudara ya. Nah, satu slogan yang sangat memberkati. Wah, bahasanya begitu. Waktu kami pulang macet-macet gitu, saudara, di jalan depan rumah kami itu, mau mobil pingin cepat-cepat gitu kan, segala macam. Dan tiba-tiba pas lagi ada yang nyelonong satu gitu, saudara. Tahu nggak, saudara? Masih buka kaca, saudara. Nyalain rokoknya itu, saudara. Saudara tahu siapa yang nyalain? Perempuan, saudara. Perempuan muda gitu. Wah, si saya bilang, udah nggak tahan itu pasti 2 jam di dalam itu. Gitu kan. Dari dalam kita berkata, tahun integrity, yes! Nyampe di luar. Nggak tahan gitu. Saudara, apa artinya, saudara? Apa yang dikatakan gereja hari-hari ini lebih banyak hanya slogan saja, saudara. Hanya slogan, hanya perkataan supaya orang kelihatannya wah, kelihatannya ini loh gereja, ini loh ada Tuhan di sini, ini loh ada Tuhan di sana. Tapi kenyataannya, saudara, di dalam, saudara, sangat menyedihkan. Sangat membuat hati Tuhan sangat marah dan sedih, bercampur aduk, saudara. Bagaimana, saudara? Saya ingat dulu masih baru pertama saya bertobat di saya mengenal yang namanya dulu mengalami urapan, mengalami kepenuhan Roh Kudus di Malang itu, saudara, gereja itu Betani.
Pas hari Natal gitu, wah ramai sekali orang datang. Waktu selesai ibadah, wah di dalam, ria, haleluya, semangat segala macam, saudara. Bersuka cita, saudara, amin, amin. Bersuka cita waktu keluar, saudara. Gara-gara parkirnya saling mendahului, keluar perempuan jambak-jambakan di situ, saudara. Atau mau dilanjutin, haleluya, gitu mungkin ya. Saudara, kualitas di dalam, saudara, itu yang membuat orang bisa berkata, Tuhan ada di sini, Tuhan ada di situ. Mereka bingung dengan keadaan, saudara. Mereka bingung dengan ketakutan yang menimpa dunia ini. Dunia takut, dunia sedang mengalami ketakutan. Waktu dia datang ke gereja, gereja pun takut. Gimana, saudara? Gereja takut, karena apa? Wah, harus masuk, harus scan dulu, masuk harus ditembak dulu, harus cuci tangan dulu, harus. Orang yang di luar sudah ketakutan, masuk ke dalam pun masuk ke dalam ruang ketakutan. Sudah bisa bayangkan betapa paniknya manusia hari-hari ini. Manusia sangat panik hari-hari ini. Manusia sangat takut hari-hari ini, saudara. Mana waktu ibadah anak-anak muda, saudara. Hari Sabtu ada ibadah anak muda. Siapa yang anak muda? Sudah nggak ngumpul lagi kayak Nail dan teman-teman kan. Kemarin saya bilang, jadi guru sekolah minggu harus siap-siap juga. Saya bilang sama anak-anak muda, kalau masih ibadahnya masih seperti anak-anak, saya kembalikan kepada guru sekolah minggu. Saya bilang, kalau enggak, ya udah nggak usah ada. Kalau semuanya masih kayak sekolah minggu, berarti harus sekolah minggu semuanya. Karena apa? Kemarin masih saya tengok waktu itu, situ berlingkar tuh, sambil ngomong-ngomong gitu. Gimana ini? Saya kasih, hei. Diam aja. Wah ini udah kayak si Adriel sama si Borju ini kan. Saya bilang, wah kalau kayak gitu ya sudah, ikut ibadah sekolah minggu ya, minggu depan. Dia mereka semua. Karena masih belum sadar kalau mereka sudah anak-anak muda. Demikian juga kita, saudara. Mungkin di tahun 2021 kita masih belum sadar. Ada Tuhan di dalam kita. Firman yang kita terima setiap hari hidup di dalam kita. Ada firman yang hidup setiap hari di dalam kita, saudara. Kalaulah firman itu hidup di dalam kita dan kita tidak menyadarinya, maka yang tadi saya bilang, bangunan yang lama itu akan muncul. Bangunan yang lama yang tadi tidak diselesaikan akan muncul. Dan itu perlu dibongkar habis lagi. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, coba kita buka di ini. Matius 24 ayat yang ketiga. Saya baca dengan cepat, saudara ya. Permulaan penderitaan, ayat yang ketiga. Matius 24 ayat yang ketiga. Kata Yesus, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Saudara, ini adalah satu, siapa yang menuliskan ini? Ini kan bukan Tuhan Yesus yang menuliskan. Setiap perkataan yang muncul itu Tuhan Yesus tidak menuliskannya. Yang menuliskannya adalah orang yang ada di sekelilingnya, yang melihat kejadian itu. Dia menuliskan begini, datanglah murid-muridnya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ini menjadi pertanyaan orang-orang percaya juga sebenarnya sampai dengan hari-hari ini. Saudara, saya punya pengalaman, nggak tahu saudara, anak saya ini kalau susah sekali dibilangin gitu, saudara. Wah itu kalau udah tensi memuncak dengan tingkat frekuensi yang sangat tinggi. Kewira, udah, pokoknya sudah high. Ini ternyata tidak selesai, sama saja. Halo guys, sama saja gitu. Tapi saya lebih bisa merasakan, saudara, waktu saya panggil dia, saya duduk gitu kan.
duduk sambil ngobrol gitu, dia bisa dengar. Dia bisa mendengarkan, ya walaupun tidak semuanya, walaupun besok masih juga terulang lagi gitu. Tapi saya merasa ada sesuatu yang bisa tersampaikan kepada anak saya. Saya percaya Bapak Ibu semua juga kayak gitu. Kalau ngomong hati ke hati, heart to heart. Salah nggak ini bahasanya? Heart to heart. Heart to heart. Jadi hati ke hati. Waktu kita bicara hati ke hati, saudara, itu akan semakin, karena apa? Ada satu pertanyaan muncul dan kita jawab. Ada satu pertanyaan. Karena apa? Terkadang mereka tidak mengerti, atau terkadang mereka sudah tahu tapi tidak mau melakukannya. Gitu. Seperti halnya kita dengan Tuhan, saudara. Terkadang sudah banyak sekali, seberapa banyak tuh, kita mendengarkan firman. Wah, sampai ada seminar-seminar dulu, sampai ada sekolah sekolah ini dan lain sebagainya. Punya buku ini, buku itu kita pelajaran sampai buku 13 dan lain sebagainya, terlalu banyak. Tetapi kita tidak punya hati ke hati dengan Tuhan. Jadinya apa? Tidak hati-hati. Jadi saudara, waktu kita bicara, makanya dikatakan mereka bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya apa, saudara? Kita disuruh waspada. Berjaga-jaganya bagaimana, saudara? Ya, tetap tinggal di dalam dia. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, kalau saudara buka di YouTube tentang debaters, kemudian ada channel-channel mereka, ada debaters, ada tanpa ragi, ada itu semuanya mereka orang-orang yang ingin membela, menjadi front pembela Kristus gitu, FPK berarti front pembela Kristus. Tidak terima ketika ada orang yang mengatakan Yesus itu seperti ini, atau ada orang yang mengatakan gereja seharusnya tidak seperti ini. Nah, mereka dengan pengertian mereka akhirnya apa? Menantang orang berdebat. Ayo dibuka. Jadi kadang ada yang memakai, dengan ungkapan ini muncul viral gitu, ada yang bikin tanggapan. Oke, dengan ini apa? Dibuka, diflorkan. Ada yang menjawab dan lain sebagainya. Kebenaran demi kebenaran sedang ada di mana-mana. Versi kebenaran yang dimiliki oleh orang-orang banyak. Itu benar yang dikatakan pemimpin saya waktu kerja dulu, Anda benar, 100% benar, menurut kebenaran Anda sendiri. Banyak orang memiliki kebenaran sendiri. Semua orang punya kebenaran sendiri, saudara. Kalau tidak ada Allah di dalam kita, yang tinggal setiap hari sampai kelak hati ke hati dengan Allah, maka kita akan terombang-ambing. Oh, Tuhan ada di sana, Tuhan ada di sana, Tuhan ada di sana. Kalau saudara buka channel-channel YouTube, wah, dia akan menceritakan Tuhan itu seperti ini, Tuhan menurut versi yang ini seperti ini. Kamu tidak bisa sampai kepada kebenaran ini, Tritunggal ini, kalau kamu tidak memelihara tradisi-tradisi, kalau kamu tidak memelihara kebenaran versi ini, kebenaran versi ini, kebenaran versi ini. Itu akan muncul banyak sekali, saudara. Waktu kita tidak tahu Tuhan yang sesungguhnya. Waktu murid-murid tidak kenal Tuhan yang berbicara itu, maka dia tidak akan pernah percaya. Dia akan cari kebenaran di tempat lain. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ini sudah kita baca, saudara ya.
Dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, Tuhan berikan kepada kita untuk menanti-nantikan. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan sampai mencapai 1.365 hari. 35 hari. 3,5 tahun lamanya. Saudara, waktu Tuhan berikan itu, saudara. Jujur pada awalnya, saudara, ini seperti sebuah target gitu. Mungkin karena otak saya terlalu banyak dipenuhi target gitu. Semuanya harus target gitu ya. Waktu ada angka-angka itu selalu muncul langsung, kok seperti ada target lagi. Maksudnya target itu bagi saya itu seperti apa awal-awal itu untuk mencapai itu 1.3,5 tahun gitu ya. Saudara tahu caranya membagi target? Nah, ini saya bagi dulu ilmunya, saudara. Saudara tahu caranya membagi target. Kalau saudara bayangkan 1.365 hari, 35 hari, itu berarti berapa tahun, saudara? 3,5 tahun ya, 3,6 tahun kalau nggak salah itu. Nah, untuk membagi targetnya lebih mudah, saudara. Jangan pikirkan angka itu, saudara. Waktu awal-awal kan terasa berat tuh, waktu yang sebelum 200 itu, wah rasanya, kita berhitung terus dengan angka-angka itu. Ingat, setiap pertemuan udah hari keberapa? Sudah hari keberapa? Padahal belum ada sepertiganya gitu kan. Masih 200, masih 100 berapa gitu kan. Kalau kita bandingkan angka 100 itu dengan 1.000, seberapa persen, saudara? Itu akan terasa berat, saudara. Karena apa? Kita pikirkan target angka itu. Wah, ini saya jadi kayak seminar marketing ini. Nah, saudara, supaya tidak sampai pikiran kita jadi berat, lama sekali ya Tuhan target yang kau berikan. Ujung-ujungnya apa? Kita malah makin nggak tahan, saudara. Karena terlalu lama. Tapi saudara, seperti yang kami lakukan, target memang dipasang, gitu kan. Angka memang ada. Kalau kami kadang perlu dicapai atau enggak. Target memang dipasang, saudara. Tapi jangan pandang target itu. Kalau misalnya, saya kasih contoh ini ya. Dalam 1 tahun, target misalnya 1,2 miliar. Kan 12 bulan. Berarti 1 bulan berapa? 100 juta. 100 juta dalam 1 bulan. Kamu cari target 100 juta dalam 1 bulan. Masih berat, kalau kan ini segala macam. Oke, nggak usah kamu pikirkan 100 juta. 100 juta bagi 4 berapa? 25. Udah seminggu 25 juta aja. Padahal sama aja angkanya. Tapi lebih ringan. Seminggu 25 bagi 5. 25 bagi 5. Sehari 5 juta. Cari 5 juta. Yang dipikirkan itu sehari demi sehari. Itu yang membuat kita tidak jadi berat, saudara. Pintar perusahaan, saudara. Supaya apa? Tidak stres. Kalau pikirannya, waduh, 1,2 M ini masih dapat 100 juta, masih dapat 50 juta. Wah, sekian, sepersekian. Jujur dalam awal-awal itu muncul dalam pikiran saya, saudara. Hanya akan semakin berat kalau seperti ini. Karena apa? Kita berhitung dengan angka. Tinggal tentukan aja patoknya, startnya di mana, selesainya di mana. Kita sudah sampai di mana. Saudara, waktu kita jalani sehari ke sehari, mungkin kalau Pak Marin tak pernah bolong, kalau kami ada bolong-bolong gitu ya. Tapi saudara, saya percaya waktu sehari ke sehari terlewati. Biasanya saudara, kalau target itu sudah di atas 50%, itu sangat cepat. Itu sangat cepat rasanya, kok langsung sudah segini ya? Kok sudah langsung segini ya? Jadi saudara, seperti yang disampaikan kemarin saudara, kalau ibadah Zoom menjadi beban bagi kita, kalau itu menjadi beban bagi kita, berarti kita tidak kenal Tuhan. Gitu ya. Kalau kita memiliki satu keinginan kita bukan untuk mencapai hari-hari itu, saudara. Keinginan kita adalah memiliki satu persekutuan. Saya percaya, saudara, setiap hari tanpa terasa kita akan melewati itu. Dan kita akan melihat. Kita akan menuai berkas-berkas dengan bersorak-sorai. Amin. Ini bukan janji seperti waktu dulu. Bukankah dulu sama gitu ya. Kalau ada kayak gini kan pasti kita langsung ingat masa waktu di gereja yang lama kan.
Wah, ayo ini kan sudah memasuki akhir tahun. Wah, tahun depan kita akan menuai berkas-berkasnya. Wah, kita menyanyi bersorak-sorai. Yang menabur dengan air mata. Iya. Kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan membawa bersorak-sorai. Serta membawa berkasnya. Wah, sukacita. Nanti tahun depan lesu lagi awal tahun. Nah, kayak gitu terus. Tapi saudara, ini belum pernah terjadi bagi kita. Amin. Kita percaya dari sekian yang sepersekian dari kota ini, saudara. Saudara, kalau kita sudah mendengarkan yang sudah-sudah, saudara. Wah, di sana sini sudah banyak apa namanya? Di sana sini sudah banyak orang-orang yang tidak mampu melewati hidup ini. Jadi saya bilang, saudara, kalau orang kaya yang nggak kaya itu ingin menunjukkan dirinya. Tapi orang yang kaya, tanyalah sama Pak Fatih yang sudah pegang kepalanya orang kaya. Yang sudah nyuruh-nyuruh orang kaya, yang bentak-bentak orang kaya. Itu, saudara, orang yang dipegang-pegang kepalanya Pak Fatih, saudara, kalau di luar, saudara, orang datang begini, saudara. Orang kaya yang saya jumpai di luar sana, saudara, biasanya waktu masih awal-awal kaya, saudara tengok mobilnya, platnya ada BP cuma 1 angka. Belakangnya nggak ada lagi. BP cuma 2 angka atau apa. Kalau dia sudah benar-benar kaya, dihapus itu, saudara. Karena apa? Dia takut, saudara. Takut diincar orang, saudara. Saudara tahu orang yang yang Pak Palin itu pegang-pegang kepalanya orang kaya itu pakainya Avanza biasa, saudara. Tahu GM-nya Aston itu kan anggotanya dia gitu ya. Dia cerita sama saya gitu. Dia kan mobilnya itu Camry. Sebenarnya saya malu Pak pakai mobil ini. Nah Pak, iya masa bos itu pakai Avanza, kalau pas kami ketemu itu mana bosnya mana bukan, itu saya kadang saya nggak enak tuh. Saya pakai Camry, dia pakai Avanza, nggak pakai platnya pakai biasa lagi. Saya pakai ini mobil Camry platnya pakai khusus lagi. Aduh kadang-kadang, tapi saya bilang sama bapak itu, Pak saya nggak usah lah pakai mobil kayak gini. Bapak itu bilang apa? Sudahlah, kamu nikmati aja dulu. Saya kan sudah menikmati, katanya. Saudara, orang yang sudah benar-benar kaya, dia tidak akan menunjukkan diri. Seorang yang memiliki pengenalan akan Tuhan yang setengah-setengah, saudara, dia akan menyatakan dirinya, Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sini. Inilah Tuhan, terima. Inilah Tuhan. Wah, ini jemaatnya banyak. Tapi bukan berarti semuanya begitu, saudara. Tapi sebagian besar begitu. Saudara. Orang yang belum terkenal, wah muncul di Facebook terus, pelayanannya. Karena apa? Belum dikenal. Nah, ternyata gereja juga butuh entertainment ya, untuk menarik jemaat. Saya ada di sini, gitu ya. Itu berarti apa, saudara? Bukan Tuhan yang ada di sana, tapi siapa? Saya ada di sini. Saya ada di sini, saya ada di sini. Ingat saudara apa yang dikatakan Tuhan tadi, saudara. Dia berkata apa? Kalau banyak yang berkata ada di sana, Tuhan ada di sini, Tuhan ada Mesias, ada di sana, Mesias ada di sini. Itu mereka, bukan aku. Men, saudara. Kita mesti berhati-hati. Hati-hati kita dengan cara apa, saudara? Membiarkan firman itu menguasai kita setiap hari. Kadang, saudara, kalau awal-awal dulu, wah kalau nggak baca ayat itu rasanya gimana khotbah gitu ya. Tapi sekarang kalau baca ayat rasanya gimana juga gitu. Jadi terbalik, saudara. Kadang saya mau naik itu, Tuhan aku mau ngomong apa ini nggak tahu. Ya sudahlah gitu. Asal ngomong lah. Paling saya lihat ya, oh ayatnya kemarin yang ini gitu. Saudara, setiap harilah yang membuat kita menghasilkan firman itu, saudara. Amin. Kita yang menghasilkan firman. Tanpa sadar kemarin waktu Pak Tua khotbah di sini kemarin, saudara, dia bilang apa? Saudara, kalau saudara menangkapnya, itu sebenarnya tanpa disadari oleh beliau, saya rasa mungkin. Tapi saya menangkapnya gitu ya. Bahwa kekristenan itu berbeda dengan agama lain. Karena apa? Kristen itu lahir dari dalam.
Kalau udah lahir dari dalam, kan berarti harus luar dalam sama. Nah, ya kan? Betul nggak? Kalau kita bilang lahir dari dalam, ya harusnya sama. Apa yang keluar, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, apa yang di dalam, itu yang keluar itu adalah, apa yang keluar dari diri kita adalah cerminan siapa diri kita yang ada di dalam. Amin. Jadi apa yang ada di dalam kita, itulah Tuhan yang terus berkata-kata. Itu seharusnya kekristenan itu. Katakan kasih itu mengalir dari dalam, bukan kasih itu kita minta, bukan kita menerima kasih, tapi kita mengalirkan kasih. Tapi firman dan perkataan Tuhan setiap hari yang menghakimi kita, yang menghakimi iblis di dalam kita, yang menghakimi manusia lama kita setiap hari. Itu terus menghakimi kita sehingga apa? Kita dimurnikan, kita dibongkar habis, bangunan kita dibongkar habis, dan Tuhan sedang membangun pondasi dengan standarnya Tuhan. Sampai benar-benar bangunan itu kokoh dan kerajaan Allah berdiri tegak di muka bumi. Amin, saudara. Kerajaan Allah berdiri kokoh pada setiap kita, dari masing-masing kita, dikatakan tadi memancar keluar dengan cepat dari apa? Dari siapa? Dari kerajaan yang sudah kokoh yang tinggal di dalam kita ini. Amin. Nah, jadi saudara, saya sangat percaya, saudara, hari-hari ke depan, walaulah ke depan kita mencucurkan air mata, tapi kita percaya Tuhan menyediakan. Saudara bisa bayangkan, kota Batam penduduknya berapa sekarang? 1 juta. 1.600.000 kalau nggak salah. Sepertiganya berapa? Sepertiga 1.500.000 lah katakan. Sepertiganya berapa? 500. 500 yang terserak-serak. Yang terserak-serak, kita ada di sini, anggaplah 100 sama ini. Masih ada 400 juga yang ada di luar sana untuk menggenapi itu, saudara. Jadi kalau saya pun enggak ini juga, saudara. Kenapa kok pemerintah itu cuma mencanangkan 70% sebenarnya? Karena yang 30% harus tetap tinggal. Saya ingat ketika saya dibully gitu ya. Saya dibully, wah awal-awal itu kan masih gencar-gencarnya itu kan banyak dibully gitu kan. Saya cuma bilang, ya sudah, kan pemerintah udah menetapkan 70. Saya ambil yang 30% aja. Nggak bisa kayak gitu. Ya terus gimana? Nanti yang 30% siapa yang ngisi gitu kan. Nanti melampaui target, dapat bonus kali ya. Kata-kata gitu, saudara. Tapi saudara, overall semuanya itu, saudara, perjalanan kita dengan Tuhan setiap hari. Firman yang kita terima, yang membongkar manusia kita dan membangun. Jadi Tuhan tidak hanya membongkar, ada waktu untuk dibongkar, ada waktu untuk dirobohkan, ada waktu untuk membangun. Amin. Jadi Tuhan ketika firman itu datang kepada kita, firman itu datang kepada kita itu membongkar dan membangun, saudara. Membongkar dan membangun. Jadi yang bekerja dua. Mungkin kalau malaikat ada yang disuruh bekerja sama Tuhan itu malaikatnya ada sama kita. Satu membongkar, satu membangun. Jadi saudara, setiap firman yang menghakimi kita, saudara, memang kadang-kadang sakit, saudara. Kadang-kadang nggak tahan, saudara. Tapi itulah mungkin ada batu yang susah untuk dicongkel dalam bangunan kita, saudara. Supaya lubang pondasi yang baru itu bisa tersusun dengan benar. Dan Tuhan membangun setiap hari. Saya percaya di 50% hari dari Tuhan tentukan, Tuhan membangun pondasi kita. 50% ke atas, Tuhan membangun kita dengan cepat. Dan memunculkan dirinya, memunculkan kerajaannya di tengah-tengah kita, melalui hidup kita setiap hari. Amin. Haleluya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Silahkan dilanjutkan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara.
Oke. Nah, saudara, tadi penduduk kota Batam itu tahun 2020 ternyata 1.200.000. Tapi 2021 kali ya, 1,6 ya. Cepat juga ya. Baik, saudara. Saudara, kita kan menuju akhir tahun ini ya. Nah, saudara, nanti tanggal 31 kita ini ya, ibadah, terus kita bakar-bakar ya. Supaya ini ya, supaya kan gak ada yang pulang kampung nih kan. Saudara jangan takut, kan biasanya juga dulu kalau di rumah, sekarang kalau kumpul-kumpul di rumah kan, kalau di sana kan agak ini juga nggak semua bisa ya. Nggak tahu nanti Pak Twin jadi di rumah hari ini aja dia ya. Oke. Nggak tahu nanti kita bikin bertahap atau gimana. Tapi kayaknya sih oke-oke aja ya. Maksud saya begini, saudara, ada sesuatu yang tadi pagi, saudara. Saudara, saya sebetulnya udah mau bilang sama saudara hari Minggu pun kita sebetulnya Zoom gitu. Cuman kan kadang karena saudara belum kena gitu ya, belum kena yang namanya hatinya Tuhan gitu. Bagi saudara masih berat gitu. Tapi tadi pagi saudara, saya malam tuh saya nggak bisa tidur saudara sampai jam berapa. Memang sih awalnya kami sama-sama nonton bola ya sama anak-anak ya. Wah, kami seru sekali nontonnya karena seru ya pertandingannya. Pak Tin nonton nggak? Nonton? Nonton udah nggak nonton? Oh nggak nonton. Seru sekali ya. Gak lihat ya. Serunya saudara, sudah di menit terakhir ketinggal 2-1 saudara. Posisi 2-2 penalti gitu. Indonesia aduh gak bisa kalah gitu. Penalti untuk Indonesia gitu. Terus tiba-tiba bisa ditepis ya sama kipernya gitu. Dan sampai si itu, siapa itu? Siapa yang ucapkan terima kasih sama kipernya itu? Siapa? Asnawi ya? Asnawi ya? Asnawi kayaknya iya. Jadi sampai dia mengucapkan terima kasih untuk menendangnya Singapura itu gitu. Terima kasih ya kamu gol kan gitu. Nah, itu sama temannya datang temannya Singapura itu ya. Ya datang ke situ. Wah, kamu ini kayak ngeledek ya gitu ya. Dan memang berbalik keadaan jadi 4-2. Tapi tahu nggak saudara? Saudara, tiba-tiba saya nggak bisa tidur gitu ya. Maksud saya begini. Tahukah saudara, nampak-nampaknya kan si jahat ini kan menang. Ya kan? Pas waktu yang pas waktu unggul pertama 1-0 gitu kan. Kan leg pertama juga Indonesia yang unggul 1-0 gitu. Tapi pas yang waktu leg kedua ini kan unggul lagi 1-0 duluan. Terus tiba-tiba entah kenapa itu hilang semua kekuatannya gitu. Saya pikir kok bisa ya? Berbeda dengan waktu lawan Malaysia gitu. Waktu lawan Malaysia itu kalah dulu 1-0 gitu. Dan itu membuat mereka itu bangkit hidup itu kayak gimana ya? Itu benar-benar permainan terbaik mereka di situ gitu. Tapi waktu menang duluan itu justru nggak tahu sampai marah lihatnya gitu. Kemana semua gitu. Bahkan kan kemarin kan udah masuk si Egy kan. Egy kan yang ditunggu-tunggu gitu. Dia kan bermain luar biasa di Inggris gitu. Egy Maulana itu kan. Di Tottenham ya. Oh di Slovakia gitu. Nah pemain Tottenham yang ada di ini masuk ya. Nah jadi saudara ketika lihat itu, aduh itu sudah menit 88 ya. Yang terakhir mau penalti itu. Mau penalti waduh itu dua-dua gitu. Tapi begitu selesai itu perpanjangan waktu udah habis. Akhirnya berbalik Indonesia menang 4-2 gitu. Tahu saudara, tadi saya di itu saya merenungkan sepanjang malam gitu. Tahu saudara, tiba-tiba saya ditunjukkan semua begini saudara. Kenapa anak-anak saya sakit gitu? Si Brian sakit, si Joen sakit, si Keisha sakit gitu ya. Itu kan saya tiba-tiba radiasi handphone.
Jadi kan di malam itu, jadi habis saya memang suka baca gitu. Saya jadi ingat berapa hari yang lalu itu, saya kenapa kok tiba-tiba rasanya badannya nggak enak gitu. Nah, itu kan kayaknya bagus baik-baik aja gitu. Saudara, sekarang setiap hari itu ketika kita zoom tiap pagi itu, rasanya tubuh saya itu rasanya memang sehat sekali gitu. Walaupun tanda-tanda gulanya itu masih ada gitu. Tapi benar setiap pagi itu tidak ada istilahnya selama 300 hari ini. Saudara bisa lihat sendiri. Gitu. Gak mungkin saya sakit. Karena kan firman itu begitu kuat. Hidup selama-lamanya. Gitu. Enggak. Tapi saya kok rasa meriang kemarin itu. Kenapa itu? Tadi malam baru saya diingatkan gitu. Tahukah saudara, sekarang ini kan sebetulnya kan dari 2G, 3G, 4G, sekarang kan sebetulnya sudah 5G. Cuman sebelum muncul 5G, kan 5G ini sebetulnya ada yang menduga kan sebetulnya yang kejadian yang wabah ini kan itu kan karena kebocoran kan laboratorium yang ada di Wuhan. Jadi sebetulnya Cina itulah yang lebih dahulu ingin meluncurkan 5G ini gitu. Jadi ini sebetulnya puncak dan mereka tahu itu memang sangat merusak. Tapi nggak terhindarkan gitu loh. Kemajuan teknologi ini nggak terhindarkan. Apalagi nanti dengan seperti yang saya bilang metaverse itu harus pakai teknologi kalau bisa di atasnya 5G lagi. Dan ini sangat merusak. Bisa bilang tadi pagi sama anak-anak, kayaknya kita harus matikan internet kita malam-malam. Karena memang merusak. Saya lihat join itu yang paling sakitnya itu kok bisa ya sampai seperti ini gitu. Sampai saya hardik kemarin kan, nggak bisa kayak gini. Sampai saya marahin gitu. Nah, setelah itu puji Tuhan saya. Puji Tuhan, case-nya nggak sampai saya hardik. Tapi dia paksakan pakai kaos kaki, dia ikut Zoom. Gitu. Dan setelah itu cepat. Saya pikir kemarin itu nggak bisa loh perayaan Natal dia main musik. Gitu. Karena saya ingatnya seperti Join gitu, nggak bisa makan gitu. Lemah sekali gitu loh. Join itu sampai dia nggak pernah seperti itu gitu loh. Makannya itu biasanya dia paling kencang makan. Gitu. Ini sulit sekali makan dan untuk sukacita itu sulit sekali. Sebelumnya kan berani. Lalu saya ingat kemarin kan saya nggak tahu ya apa alasannya si Nail itu ditinggalin sama bapak. Kan mau dibawa sama Pak Michel. Kan sebetulnya mau permisi tapi nggak mau. Akhirnya tinggal sama saya gitu. Saya pun ya ikut aja gitu dalam hati saya gitu. Bukan saya nggak mau kasih gitu ya. Tapi kenapa ya? Pasti ada tujuannya. Jadi waktu saya ini gitu ya, saya ya ajak tidur lah gitu ya. Terus pertama saya ajak gitu, lalu saya ajak nonton Upin Ipin gitu, karena kan itu ini dia. Saya lihat sendiri saudara, bapaknya kewalahan. Jadi Nail ini. Ketika saya lihat di rumah, aduh ampun, dari mukanya itu. Kebetulan kemarin adik saya Eva itu datang ke rumah. Dia ceritakan tentang anaknya yang nomor 2 itu. Gitu. Dia ceritakan bagaimana jadi ketika dia lagi nonton main game itu, internetnya lelet gitu kan. Itu dia bisa emosi gitu. Sulit sekali dilepaskan gitu. Aduh, saya bilang begini. Jadi ketika Nail ditinggalkan dia sedih sekali memang gitu. Tapi mungkin ya bapaknya mungkin saya nggak tahu lah, mungkin ya digerakkan Tuhan juga lah. Jadi saya jadi ingat saudara, kenapa dulu saya bilang sama saudara, udah kalian nggak bisa jaga anak kalian, bawa ke sini, bilang gitu. Tapi waktu itu kan saya nggak tahu kan ya istri saya kan, kita tahu ya jujur lah nggak siap. Kadang-kadang saya bilangnya kan, waktu itu kan sebetulnya kemarin kan istri saya kan nolak sebetulnya karena kan harus masak. Gitu. Tapi ketika tahu ya udahlah pokoknya papinya sudah ini, dia yang bilang dia bertanggung jawab katanya. Dan memang kami yang handle gitu. Sampai ditidurin sama mereka gitu. Jadi tidurnya sama mereka. Jadi akhirnya mereka turun nggak ikut nonton gitu kan. Sampai dia tertidur. Ternyata saudara, waktu saya perhatikan juga, Pak Nail ini gini-gini saudara, kelembutannya kalah saudara. Saya pun kalah. Benar? Dia bawa misalnya sambil ke kebun itu, kalah semua saudara. Tapi kelembutannya itu diperalat gitu.
Sehingga sampai nggak bisa merubah gitu. Jadi ketika saya ini cari pokoknya yang terbaik. Jadi dia untuk menenangkan dia, mungkin saya ingat perasaannya saudara. Saya jadi ingat persis seperti Samuel dulu dititipkan di rumah Tuhan gitu. Saudara, dalam hati saya begini, oh, pantas kemarin itu aku suruh ya Tuhan ke sini. Sebelum kita zoom kan, suruh anak-anak ke sini kan, kan kami doa terus gitu. Doa. Tapi kan saya belum tahu gimana caranya gitu. Jadi ternyata saudara memang game itu bukan hanya game saudara. Film-film yang film kartun yang baby apa itu? Baby bus ya. Baby, tahu nggak? Saya perhatikan jelita gitu. Kemarin ketika di sini kan semalamnya kan tidur. Sebelum Nail kan si jelita kan. Jadi kemarinnya itu dia itu sulit tidur di sini gitu. Tapi kemarin yang waktu ditinggalin bapaknya di sini itu begitu saya bilang, oke, sebentar lagi berhenti nontonnya. Itu langsung berhenti dia gitu. Sudah, saya dengar, oh sudah tidur gitu. Sama kakaknya gitu di sebelah kan. Lalu saya perhatikan gitu. Saya mulai dalam hati gini. Ketika saya lihat dia nonton itu, tahu nggak? Si anak ini ternyata begitu nonton, itu ternyata dia masuk ke situ, saudara. Dia masuk ke dunia video yang di dalam itu. Ternyata ini yang bikin berontak. Selain itu juga radiasi dari handphone itu. Ini yang membuat siapa? Ya habis itu sampai bentak mamanya, bayang. Mamanya cerita sampai katanya mamanya itu takut gitu. Ini mamanya yang cerita sama kita. Mungkin ya habis nggak sadar. Dia bentak mamanya gitu ketika disuruh berhenti gitu. Bapaknya sudah pasti coba. Jadi saudara, sampai saya bilang sama anak-anak, saya bilang, kalian permisi sama orang tua kalian. Udah kalian di sini, kan libur ini. Maksud saya begini saudara. Jadi sampai ketika saya lihat Nail itu saudara, dari mukanya, dari itu saya bilang, mati. Kan mereka kan sakit terus kan, kemarin kan. Saya jadi ingat, ya ampun, ini dia. Saudara, jadi ketika saya lihat itu saudara, ketika yang saya lihat pertandingan yang bola itu ya, tadi saudara diingatkan begini saudara. Kan saya pertama lagu walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mata gitu kan. Suatu saat ku kan menuai saya bayangkan itu Tuhan saudara. Setelah lagu itu saudara, saya nyanyi lagi, tidak pernah seperti itu saudara. Tuhan Allahmu itu sampai saya melompat-lompat saudara. Sebelum khotbah gitu. Saya benar-benar saudara merasakan. Begini saudara. Ketika kita mulai menyadari bahwa Tuhan sedang ada di antara kita. Maka Tuhan sedang bangkit. Makanya saudara, tadi benar-benar saudara satu sukacita semuanya itu boleh benar-benar bersukacita. Oke, kemarin kalian terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau kita bersama-sama bertobat, duduk di kaki Tuhan, kita akan melihat Tuhan melepaskan kita. Saudara, itu ada satu kelepasan. Jadi kan mereka makan lagi di sana. Saudara, kemarin kita sudah makan memang. Tahu nggak saudara? Awal-awal ketika Tuhan mau naik ke surga, kan dibilang begini, kamu harus menunggu aku di Yerusalem berapa hari? 10 hari kan? Lalu mereka kan mendapatkan, kan di situ kan mereka kan akhirnya kan mereka kumpul di sana, mau nggak mau kan makan sama-sama ya. Karena mereka nggak tahu. Gitu. Jadi, tapi setelah terjadi pencurahan Roh Kudus, tahu nggak apa yang terjadi? Mereka menjadi terbiasa apa? Memecah-mecahkan roti bersama-sama. Artinya apa? Mereka itu jadi gini. Saudara, tahu nggak kemarin saudara tahu saudara, kita itu nggak bisa bayar ruko kita full. Saudara. Tahu nggak? Itu benar-benar saya sampai sudah begini. Saya sampai dilarang Tuhan ngomong ini sama saudara kemarin. Saya benar-benar cari Tuhan dan saya sudah siap benar. Saya tidak peduli mau gimana pun sudahlah. Yang penting udahlah, salah semua. Saya nggak peduli mau ada persembahan atau tidak. Sampai berapa habis uang penjualan rumah nanti, kira-kira begitu.
Dan saya tidak akan bilang kepada saudara, dan sedikit pun tidak ada beban. Nah, saudara, tapi setelah saya cari Tuhan gitu, tahu mbak saudara? Saya benar-benar menemukan ketika kemarin itu, saya mulai melihat bagaimana benar-benar sampai saya dengarkan satu perkataan begitu. Emang kamu pikir rumahmu itu berguna untuk aku? Jangan nanti kamu pikir kegerakan ini karena ada sangkut pautnya dengan hartamu. Jadi alamat ya. Terus maksudnya gimana? Karena kan saudara, keyakinan saya nggak bisa bekerja. Saudara nggak bisa paksa saya untuk bekerja gitu karena saya tahu, karena saya bukan tipe pemalas gitu. Saudara, saya bisa mengerjakan semua ini, saya bisa. Kemarin tuh sampai saya hanyut mengerjakan semua gitu. Dan saya nggak mikirkan lagi seperti kemarin yang awal-awal. Saya nggak mikirkan, benar-benar saya cintai apa yang saya lakukan. Tetapi ternyata hati pun bisa tertarik ke situ gitu. Jadi saudara, ketika kemarin itu saya pikir, jangan-jangan saya salah kemarin. 3 ruko ini. Tapi Tuhan bilang, tidak. Ternyata justru di situ saudara, Tuhan bawa kita saudara untuk melihat target di depan seperti yang dikatakan tadi saudara. Kita sehari demi sehari. Tapi tahu saudara, Tuhan sedang ada di antara kita. Tahu nggak setiap kita? Kemarin ingat mimpinya Maya ya? Tapi sekarang ada yang pergi. Itu Tuhan. Kalau kita ada bersama-sama di sini, memang kita kemarin perasaan, karena kita nggak tahu, saya pun nggak tahu. Kadang rasanya mungkin saudara mungkin sulit, kayak gimana gitu. Tapi sekarang saya melihat saudara, wah, begini saudara, hanya ketika saudara mau saja duduk di kaki Tuhan, saudara mungkin nggak ngerti, nggak masuk di akal. Tapi ketika saudara mau duduk aja, itu sudah cukup untuk Tuhan. Nanti saudara akan lihat sendiri bagaimana hati saudara dipermak sama Tuhan. Ada waktu untuk berduka, tapi ada waktu untuk tertawa. Jadi nanti saudara hari Sabtu, saudara, ayo kita kayak kemarin kita Natal ya, kita sama kan, kita ketawa-ketawa ya, dibuat ketawa sama Pak Ian, sama Pak Glory gitu ya. Saudara, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kita selama 13 tahun ini, dan sekarang Tuhan tunjukkan bagi kita saudara. Ada sesuatu di depan. Memang saudara, itu tahun ini saudara, Januari sudah dikatakan booster. Tahu nggak kenapa pakai kata booster? Booster itu artinya percepatan. Artinya begini. Jadi dunia ini mencapai puncaknya percepatan. Tapi tahukah saudara? Pas sampai di situ, disitulah Allah tampil. Kalau waktunya tidak dipersingkat, maka orang pilihan pun akan binasa juga. Jadi di dalam momen seperti ini, nampak-nampaknya dia menang. Tapi tahukah saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ingat saudara, Tuhan katakan, ada yang bisa menyentuh saudara. Kesalahan yang kemarin pun lihat itu saudara. Ketika engkau tekun, engkau dengarkan firman Tuhan hari ini, dan engkau belajar duduk di kaki Tuhan. Saudara, anak-anak kita, saya sudah melihat ada perubahan gitu. Dari semalam saya lihat, saya tidak perlu paksa lagi, mereka tidur gitu ya. Saudara, saya melihat, dan bayangan saya begini saudara. Kan saudara, untuk kita bisa melepaskan mereka dari game tidak mudah saudara. Tidak mudah. Kita paksa pun tidak bisa. Tidak mudah. Kalau firman Tuhan menjadi manusia, dan dia yang ngomong lewat mulut kita. Luar biasa. Lihat saudara, nanti anak-anak kita. Jadi nanti ke depan anak-anak yang ini remaja itu cover yang anak-anak kecil ya. Jadi sekolah minggu ikut juga, tapi bukan jadi sekolah minggunya, tapi mengcover. Ya, ikut main sama mereka. Kan sekarang kan jadi sepi anak-anak sekolah minggunya kan, sedih teacher-teachernya kan. Sedih melepaskan sama Pak Tuin gitu. Ya, jadi nanti mereka menemani ya. Saya lihat ketika kemarin mereka menemani si Naim ya, sampai bisa tidur gitu. Keren sekali. Saudara, ini waktunya kerja sama. Amin saudara. Ayo yang lama, biarlah berlalu.
tapi yang baru kita song-song di depan. Amin, saudara. Sukacita kita bersama-sama. Saudara, Tuhan tunjukkan ini kepada kita. Mari kita bersemangat, mari kita bersukacita. Saudara, tekunan kita tidak seberapa. Tapi kalau kita tekun menantikan Tuhan setiap hari. Jadi sekarang apapun, jadi apapun yang saudara dengarkan, mungkin nampaknya rasanya gimana, datang kepada Tuhan. Saudara, dalam Tuhan itu tidak terduga dia, saudara. Nampaknya dia marah, tapi kemarahannya ada kasih yang sangat lembut luar biasa. Amin, saudara. Baik, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Jadi nanti hari Sabtu ya kita ini ya. Hari Jumat ya. 31 Jumat. Oke, baik. 31 kita ini ya. Kita bakar-bakar ya. Jadi mulai jadi jam 6 aja. Seperti biasa ya. Ada ibadah kita singkat sebentar baru kita ya fellowship lah ya. Nanti gimana? Ada yang kalau ada yang mau sumbang bisa sumbang ya. Tapi mungkin yang utamanya karena ya kas kita pun sudah ada ya. Jadi saudara, bagi yang kemarin belum sempat bawa gitu nanti bawa ya. Tapi nanti kita modelnya bakar-bakar. Mungkin ya ada yang bawa bakso atau apa gitu. Tapi mungkin saudara apa yang digerakkan aja kita semua. Ya, kalau memang cukup yang ini ya dari keluarga-keluarga. Tapi kalau enggak ya dari gereja Purkas kita sudah ada. Ya, baik. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Haleluya. Jadi artinya pandangan kita bukan kita sedang foya-foya, tapi ini saudara memang Tuhan buat supaya gini saudara, sukacita Tuhan ada di antara kita. Oke, baik, ayo. Haleluya. Cek kan? Haleluya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan dalam kasih-Nya. Wow, haleluya. Allah bergerak dengan, sekali lagi katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan dalam kasih-Nya. Kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah, Tuhan Allah bersorak-sorai. Saudara bisa bayangkan saudara, sukacita Tuhan saudara. Ketika ada orang-orang yang sadar saudara, menyadari kerusakan mereka, Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita, sebab Tuhan Allah di tengah kita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat kedua tangan saudara. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kita, sudah berfirman bagi kita, menyampaikan isi hatinya bagi kita. Saudara adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara adalah orang-orang, kita adalah orang-orang yang didapatkan oleh Tuhan. Dan Dia berjanji Dia tidak akan melepaskan engkau. Dia mengasihi engkau. Dia memberkati engkau. Dia memberkati kita semua. Dia melepaskan damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah bagi kita semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, Tuhan memberkati. Oke, jadi kita diundang. Langsung. Bawa anak-anak ya. Bagian, ayo
Ayo cepat-cepat yang anak-anak yang duluan yang ini. Beberapa